wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu wa ammal haqqul zawja ala zawjatihi fahuwa min a'zamil huquq wa laha fil qiyam bihi thawabun katsirun wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ithmun kabirun. Wa qala alaihi salatu wassalam law amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li a'zami haqqihi 'alaiha. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuma imra'atin batat wa fi riwayati matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wa qala alaihi salatu wassalam la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam idza da'ahu rajulu zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta yusbiha. Fayajibu 'alal mar'ati ta'atu zawjiha wa tarkul mukhalafati lahu wa alla ta'zan fi baitihi wa la tasaddaqa fi min malihi wa la takhruj min baitihi illa bi idnihi wa ridha. Fa in fa'alat syai'an min dzalika biduni idnihi asimat wa idza da'aha ila firashihi lam yajzilaha al-imtina illa li udri syar'i. Wa bil jumlati fa haqqu zawja ala zawjatihi 'azimun hatta innahu warada anin nabiy sallallahu alaihi wasallam law kana birrajuli jarahatun min ra'sihi ila qadamihi fala hasadha almar'atu bilisaniha lam yagum bihaqqihi 'alaiha. Fayambaghi lil mar'ati ayastahida fil qiyam bihaqqi zawjiha wa alla yuqassir fil qiyam bihi litafuza bi thawabillahi wa ridhah wa tanjua min adabihi wa sakhatihi. Wa yambahi lil zawji ayusamiha zawjatahu ba'dal musamahah wala yustaqsa 'alaiha fi talabil qiyam bil huquqi fayuqa'uha fil haraj. Fa inna nisaa naqisatu aqlin wa dinin wal ghalibu 'alaihinna at-tasahul wa taghaful anil huquqil aswaj. Wa man samaha samaha Allah wa man tajawaza Allah anhu. Dan adapun haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri, maka itu adalah paling agungnya hak-hak yang harus dijalankan. Bagi siapa seorang istri yang menjalankan hak-haknya terhadap suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri meremehkan atau meninggalkan hak-haknya, kewajibannya yang harus dilakukan kepada suami, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh untuk memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya, dikarenakan keagungan haknya seorang suami atas seorang perempuan. Dan bersabda juga Nabi Muhammad SAW, barang siapa dari seorang istri atau perempuan yang tidur, dalam riwayat yang lain meninggal, dan kemudian suaminya ridho terhadap istrinya, maka perempuan tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda juga Nabi Muhammad SAW, jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu-pintu yang engkau kehendaki. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal perempuan tersebut masih butuh kepada suaminya. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, jika seorang laki-laki
suami memanggil istrinya untuk agar istrinya bisa tidur bersama dirinya, kemudian istrinya tidak mendatangi suami tersebut sehingga suami tersebut marah, maka malaikat Allah akan melaknat istri tersebut atau perempuan tersebut sampai di pagi hari. Maka diwajibkan atas seorang perempuan untuk taat kepada suaminya dan jangan sampai melawan kepada suaminya, dan wajib bagi seorang perempuan untuk tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya, dan juga untuk tidak mensedekahkan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan tidak keluar dari rumahnya juga kecuali dengan izin suaminya dan ridho suaminya. Jika seorang perempuan melakukan hal-hal tersebut di atas tanpa izin seorang suaminya, maka dia akan berdosa. Dan hendaknya jika seorang perempuan menolak mendatangi suaminya ketika dipanggil oleh suaminya, maka dia berdosa kecuali jika ada udzur secara syar'i. Maka kesimpulannya, sesungguhnya haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri sangat besar, sangat agung. Bahkan diriwayatkan dalam hadis, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya seorang laki-laki mengalami luka dari kepalanya sampai mata kakinya, kemudian seorang perempuan atau istri menjilati dengan lidahnya seluruh lukanya mulai dari kepala sampai ke kaki, maka seorang istri tersebut belum bisa dikatakan menjalankan haknya terhadap suaminya. Maka hendaknya bagi seorang perempuan untuk bersungguh-sungguh bisa melaksanakan hak-haknya seorang suami, dan jangan sampai seorang perempuan atau seorang istri untuk meninggalkan hak-haknya seorang suami, supaya istri tersebut bisa mendapatkan pahala dan ridhonya Allah dan selamat dari siksanya Allah dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga hendaknya seorang suami untuk bisa memberi toleransi kepada istrinya atau memaafkan kepada istrinya. Jangan terlalu memaksa kepada seorang istri untuk menuntut istri tersebut melaksanakan hak-haknya seorang suami, karena ditakutkan bisa jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan atau perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seorang perempuan ini memiliki kekurangan akal dan agama, dan kebanyakan dari mereka meremehkan dan meninggalkan hak-haknya seorang suami. Maka barang siapa seorang suami yang memberi toleransi, maka dia akan diberi toleransi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memaafkan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan tentang haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh istri. Minggu kemarin kita sudah